Halo anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di pelajaran Lose Eli, tematik kelas 6, tema 1. Sebelum kita masuk ke materi, gimana kabar kalian hari ini? Lose harap semuanya selalu sehat ya. Jangan lupa menjaga kebersihan, kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan meskipun kalian berada di rumah. Oke, untuk hari ini Lucieli akan menjelaskan kita masih di KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membicarakan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, hari ini kita membahas materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Kemudian, apa itu proses perkawinan pada tumbuhan? Yaitu peristiwa di mana bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Tidak berbeda jauh dengan perkembangbiakan secara generatif, perkembangbiakan secara vegetatif juga dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa kira-kira perbedaannya ya? Perbedaannya sangat gampang untuk diingat anak-anak. Kalau yang perkembangbiakan vegetatif alami, itu merupakan proses di mana makhluk hidup baru itu terbentuk tanpa bantuan manusia. Sedangkan yang perkembangbiakan vegetatif buatan itu terbentuknya dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ada beberapa macam. Yang pertama, dengan cara spora. Contohnya, ada tumbuhan paku, seperti yang kalian lihat, ini adalah tumbuhan paku. Ya, ini juga tumbuhan paku, namun yang saya tunjuk sekarang, ini merupakan tumbuhan paku tanduk rusa. Suplir itu juga nama lain dari tumbuhan paku. Kemudian ada jamur dan ganggang. Apa itu spora? Spora dapat dilihat hanya dengan menggunakan mikroskop, karena yang ukurannya mikro. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Ini ya, kalian bisa lihat. Ini adalah sporangium, di bagian dalamnya ada spora. Kemudian ada beberapa contoh spora pada jamur. Kemudian spora pada lumut. Yang kedua, ada akar tinggal atau bisa disebut juga dengan rizoma. Contohnya sangat banyak. Mungkin kalian pernah melihat atau mungkin pernah mengkonsumsinya. Temulawak, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, alang-alang, dan kemuning termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizoma. Umbi lapis. Nah, kalau yang ini pasti familiar ya. Contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, antara lain bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bangkung, bunga tulip. Nah, ini kalian bisa melihat pada gambar. Ini bagian-bagian dari umbi lapis. Ada akar, cakram, siung, daun. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa kalau kita membeli bawang atau bawang putih atau bawang merah menggunakan kata-kata berapa siung. Nah, ini yang dimaksud siung itu. Next, ada umbi batang. Contohnya ada ubi jalar, kentang. Ya, ini umbi batangnya ini. Jadi mereka cadangan makanan pada tumbuhan ini ada di sini. Kemudian umbi akar, ada bunga dahlia dan wortel. Jangan sampai salah ya, biasanya terbalik-balik apakah termasuk umbi akar atau umbi batang.
Nah, ada lagi geragi. Geragi bisa kita sebut juga dengan stolon. Contohnya ada banyak ya. Di sini ada arbei, pegagan, semanggi, rumput teki. Jadi yang dimaksud geragih itu dia merambat di bagian permukaan tanah. Tapi kalau khusus untuk rumput teki, dia merambatnya di dalam tanah. Kemudian ada tunas. Contohnya ada tunas bambu dan tunas pisang. Kemudian yang nomor 8 ada tunas adventif. Nah, ini kira-kira apa ya namanya? Bener banget, ini namanya cocor bebek ya. Nah, ada tumbuhan selain cocor bebek juga menggunakan cara tunas adventif, yaitu tanaman begonia. Kita lanjut ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Ada dengan cara cangkok, contoh-contohnya ada berikut ini ya. Ini proses cara mencangkok tanaman. Mungkin kalian pernah melihat ya, di sekolah kita juga ada tanaman yang dicangkok. Kemudian ada stek. Ya, stek ada 3 macam, yaitu stek batang, stek daun, dan stek akar. Contoh-contohnya seperti berikut ini. Ini gambar untuk stek batang, sedangkan ini untuk stek daun, dan ini stek akar ya. Kemudian proses runduk. Contohnya ada melati, apel, stroberi, tebu, bougainville, dan arbei. Proses merunduk itu seperti yang kalian lihat pada gambar di video ini. Keterangannya untuk yang pertama, rundukan batang cabang tanaman. Jadi seperti ini dirundukkan. Kemudian tanam cabang tumbuhan tersebut. Di bagian ujungnya ditimbun tanah. Yang ketiga, potong tangkai tumbuhan yang dirundukkan setelah tumbuh akar. Jadi tunggu sampai tumbuh akar baru dipotong. Nah, tanaman hasil rundukan tersebut baru bisa tumbuh dengan sendirinya. Kemudian untuk proses keempat yaitu namanya menempel atau okulasi. Untuk prosesnya ada seperti di gambar ini ya. Mulai dari pengambilan mata tunas, pengirisan kulit batang, penempelan mata tunas, dan pengikatan tempelan mata tunas. Biasanya ini untuk mencari bibit yang unggul prosesnya. Sambung pucuk atau disebut dengan mengenten atau disebut dengan menyambung. Prosesnya seperti ini ya. Jadi ini batang bawah, kemudian batang atasnya. Dan disambung antara batang bawah dengan batang atas. Kemudian diikat. Contohnya ada tomat, terong, mangga, dan durian. Oke, thank you.